Wali ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang mulia ini Allah tidak sembarangan menampakkan pada manusia itu. Kenapa? Karena tingginya kemuliaan itu. Allah tidak sembarangan menampakkan para wali itu. Maka ada istilah la ya'riful jauhar illal jauhari wa la ya'riful wali illal wali. Nah, begitu dia. Tidaklah tahu akan permata bahwa itu permata kecuali ahli permata, dan tidak akan kenal seorang wali kecuali orang yang wali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassasa ba'da ibadihi bisirril khususiyah wa sataraha wa akhfaha bizuhuri wasfil bashariyah kay la ya'rifahum man la ya'rifu rutbatahumul aliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fil uluhiyyati war rububiyyah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khaliqatil insaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ahsanis suratil jismaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi at-tahiratit tayyibah wa ala atba'ihi alladhina salaku tariqahu as-sawiyah. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatu taliyah min al-hikamil ata'iyyah. قال الإمام العارف بالله أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه. Maka pada hikmah yang seterusnya telah berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri wasfil bashariyah wa zahara bi'azamatir rububiyah fi izharil ubudiyah. Maha suci Tuhan yang menutupi rahasia kekhususan
dengan nampaknya sifat kemanusiaan, dan nampaklah itu Tuhan dengan kebesaran ketuhanannya pada menampakkan kehambaan hambanya. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah tadi. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, dalam hikmah ini Al-Imam menyebutkan dua perkara. Yang pertama, subhana man satara sirral khususiyah bi zuhuri wasfil bashariyah. Yang kedua, wa zahara bi azamati rububiyah fi izharil ubudiyah. Maksud yang pertama adalah subhanalladzi wa akhfa al-uluma wal ma'arifah wal asrar al-ilahiyyata fi qulubi awliyaihi bi zuhuri awsafil bashariyah. Maha suci Allah yang menutupi, yang menyembunyikan ilmu-ilmunya, ma'rifat-ma'rifat dan rahasia-rahasia ketuhanan di dalam hati para walinya, dengan sifat-sifat kemanusiaan yang nampak pada para wali itu. Awsaful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan itu? Awsaful basyariyah kal akli wasyurbi wan nikahi was sinah wan naumi wal maradi wan nisyan wa ghairiha. Jadi sifat kemanusiaan itu seperti makan, seperti minum, kawin, mengantuk dan tidur, sakit dan lupa dan sebagainya. Itulah awsaful basyariyah. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri seorang wali itu yang menyebabkan tersembunyi rahasia-rahasia ketuhanan dalam diri mereka itu. Fabi wujudiha waqa'as sitr wal khafa li awliyaillahi ta'ala. Karena adanya sifat-sifat kemanusiaan pada diri seorang wali itu, maka samarlah, tertutuplah bagi wali-wali Allah itu. Jadi sangat sulit kita untuk menentukan, untuk melihat mana wali dan mana bukan wali. Ya, mana orang biasa dan mana wali, susah kita untuk melihatnya. Kenapa? Karena mereka makan seperti kita makan, kita minum, mereka pun minum. Kita mengantuk, tidur, mereka pun demikian juga. Mereka sakit, mereka pun lupa seperti kita sakit dan kita lupa juga, sekalian. Nah, sifat-sifat itulah awsaful basyariyah yang menutupi rahasia-rahasia ketuhanan dari dalam diri mereka itu. Padahal hadirin dan hadirat sekalian, seorang yang diberi Allah rahasia ketuhanan itu, yang diberi Allah ilmu-ilmu ma'rifat, sebenarnya mereka mampu untuk tidak makan 1 minggu, mereka mampu tidak makan 1 bulan, bahkan mereka mampu tidur selama 1 tahun. Akan tetapi itu tidak diizinkan, itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu dibolehkan, diizinkan Allah, maka akan nampak perbedaan mana yang dititipi rahasia ketuhanan dan mana orang-orang biasa itu. Jadi keramat yang diberikan Allah kepada para wali itu berbeda dengan mukjizat. Begitu pula dia yang diberikan Allah pada Nabi dan Rasul, mukjizat namanya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Suhrawardi berkata, wal farqu bainal mu'jizati wal karamati anna an-nabiyya
yajibu alaihi izharul mu'jizah wa tahaddi biha. Perbedaan antara mukjizat dan karamat, bahwa Nabi itu bahwa wajib atasnya menampakkan mukjizat itu dan mengakui dengan mukjizat itu. Jadi para nabi ini dia memang diperintahkan untuk menampakkan mukjizat itu, karena manusia wajib beriman kepada nabi, karena manusia wajib percaya kepada Rasul, lalu mereka menampakkan mukjizat itu. Silakan tuan baca, ada satu kitab yang sangat bagus yang berjudul Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah, ditulis tokoh dari Turki bernama Badi'uzzaman Said Nursi. Beliau menghimpun lebih dari 300 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpana kita kalau kita membaca kitab itu, begitu hebat agungnya Rasulullah. Memang disuruh untuk menampakkan mukjizat supaya manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya Nabi tidak demikian. Wal wali yajibu alaihi an yaktumal karamah illa ayuzhirahu Allah taala alaihi. Wajib atasnya menyembunyikan karamat kecuali Allah yang menampakkan itu atasnya. Jadi kenapa para wali tidak dibolehkan untuk menampakkan karamat? Nabi diperintahkan untuk menampakkan mukjizat, sementara para wali tidak dibenarkan demikian, disuruh untuk menyembunyikannya. Kenapa? Untuk menutupi rahasia-rahasia ketuhanan yang disimpan Allah di dalam diri mereka itu. Fabi wujudiha waqa'a as-sitru wal khafa'i li awliya'illahi ta'ala kay la ya'rifahum man la ya'rifu qadrahum. Maka dengan adanya sifat kemanusiaan yang kita sebutkan awsaful basyariyah tadi, mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mengantuk, lupa, ya, maka tersamarlah dia. Ya, dengan tidurnya mereka seperti kita, dengan makannya mereka, tersamarlah hadirin sekalian keadaan mereka, tertutuplah jati diri mereka itu yang sebenarnya, agar tidak mengetahui akan mereka oleh orang-orang yang tidak mengenal kedudukan mereka yang mulia itu. Ya. Orang yang diangkat Allah menjadi wali, orang itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali itu, hadirin dan hadirat sekalian, adalah barang yang sangat berharga milik Allah, barang yang sangat mahal. Maka benar kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah menjelaskan kedudukan seorang wali, bahwa mereka itu tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak ada duka citanya meninggalkan keluarga, meninggalkan zuriat yang mereka tinggalkan. Allah memberikan keterangan penjelasan tentang kemuliaan kedudukan wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis kursi Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi, yang menyakiti waliku, maka dia berarti berperang dengan aku. Faqad adzantuhu bil harbi. Itu menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, wali ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang mulia ini Allah tidak sembarangan menampakkan pada manusia itu. Kenapa? Karena tingginya kemuliaan itu. Allah tidak sembarangan menampakkan para wali itu. Maka ada istilah la ya'riful jauhar
illal jauhari wa la ya'riful wali illal wali. Begitu dia. Tidaklah tahu akan permata bahwa itu permata kecuali ahli permata, dan tidak akan kenal seorang wali kecuali orang yang wali. Ya. Jadi karena hanya yang wali yang bisa menghormati, ya, hanya wali yang bisa menghormati wali yang lain. Kalau bukan wali tak bisa. Perbandingannya begini, hadirin dan hadirat sekalian. Kita mempunyai barang yang mahal, barang yang berharga. Barang yang mahal dan berharga ini tentulah akan kita perlihatkan, kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang kita sayangi. Tentu tidak kita tunjukkan kepada musuh kita, kepada orang yang tidak kita sukai. Barang tadi akan kita sembunyikan, tidak mau kita tunjukkan kepada siapapun kecuali orang-orang yang kita cintai. Itu artinya barang itu mahal ya. Ini contoh wali. Wali ini barang berharga, barang yang mahal, milik Allah. Allah tidak akan membuka kepada semua orang, hanya orang-orang khusus yang mengetahui bahwa itu adalah wali. Tak sembarangan kita. Lalu dengan apa Allah menutupi para wali itu? Awsaful basyariyah, dengan sifat kemanusiaan. Makan seperti yang saya sebutkan tadi, makan seperti kita makan, minum seperti kita minum, tidur seperti kita, bahkan lebih hebat tidur wali lagi, bokauh, bukan tanggung. Itu menutupi kewaliannya. Tak percaya kita. Kan kita pernah di Imam Syafi'i datang ke Imam Ahmad bin Hanbal, diundang muridnya untuk makan dan tidur di rumah itu. Ditengok anak perempuannya, inikah orang yang engkau agungkan itu wahai bapakku? Iya. Anaknya tak percaya, bukan main hebat makan Imam Syafi'i itu. Tidurnya jangan ditanya, tak percaya dia. Padahal tidurnya Imam Syafi'i tidak sama dengan tidurnya kita. Tidur kita panah, tidurnya Imam Syafi'i tidak demikian. Hatinya tidak, bahkan mentasih hukum-hukum, begitu dalam riwayat dikatakan. Jadi awsaful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan itulah yang menutupi para wali-wali Allah itu, hadirin dan hadirat sekalian. Wala yukhfiha bil awsafi al madhmumah. Allah tidak menutupi wali itu dengan sifat-sifat tercela. Ini dengarkan elok-elok. Ya, wala yukhfiha bil awsafi al-madhmumah. Allah tidak menutupi wali itu dengan sifat-sifat tercela. Seperti apa dia? Kal kibri wat tama'i wa hubbid dunya wal bukhli wa su'il akhlaqi. Sombong, ketamakan, cinta dunia, kikir, jahat akhlak, dendam, dengki dan lain-lainnya. Misalnya begini, supaya dia jangan dikenali orang bahwa dia wali, cinta dunia dia. Ini cinta dunia, maka ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan terjadi. Allah tidak akan menutupi wali-wali dengan sifat-sifat tercela, awsaf al-madhmumah. Allah hanya menutupi mereka dengan awsaf al-basyariyah. Kalau ada orang itu sombong dan lain-lainnya, ini jelas bukan tutupan dia dari kewaliannya, tapi itu tanda kejahatan seorang hamba itu. Dan semalam kita sudah jelaskan, kalau kita melihat orang berjalan di atas air, itu belum pasti wali, belum pasti wali.
boleh jadi istidraj atau sihir. Karena hal demikian, seorang tukang sihir pun, ifrit contohnya, mampu memindahkan singgasana Balqis dari Yaman itu dalam tempoh sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Bahkan iblis, makhluk yang paling terkutuk, dalam tempoh 1 detik ada di ujung timur dunia dan ada di ujung barat dunia. Maka benar kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air, terbang di udara, tengok solatnya. Kalau solat dia wali, kalau tidak, bukan wali itu, pakah namanya. Tidak mungkin Allah menutupi kekasih-kekasihnya itu dengan al-awsaf al-madhmumah, tidak mungkin. Kenapa? Fa inna tilka awsaf kadzahabat fi qulubihim idz la tasbutul khususiyah wal wilayah illa ba'da mahwiha. Karena sifat tadi, sombong, tamak, cinta dunia, kikir, dendam dan lain-lainnya, itu sifat sudah hilang dari dalam diri mereka. Tak mungkin begitu. Sebab tidak akan sabit khususan, tasbutu al-khususiyah, tidak akan sabit khususan, kewalian, kecuali sesudah hilang sifat itu dalam diri mereka. Begitulah kita yang diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Kita dalam ajaran tarikat ini, kita dalam rumah suluk ini, hadirin sekalian, dalam rangka memasukkan sifat terpuji, mengeluarkan sifat tercela dengan cara-cara tertentu, peraturan-peraturan tertentu, dan adab-adab tertentu. Jangan coba-coba masuk rumah suluk ingin menjadi wali. Dibilang wali sonyong. Wala yukhfiha aydan bi israril ma'siyah az-zahirah. Dan Allah tidak menutupi, melindungi wali-wali tadi dengan mengekali maksiat yang zahir. Seperti apa? Kal kadhibi wal ghibati waz zina was sariqah wa ghairiha. Seperti berdusta, menggunjing orang, zina, mencuri dan lain-lainnya. Tidak mungkin mereka ditutupi dengan hal seperti ini. Artinya Allah tidak akan menutupi kerahasiaan wali dengan kemaksiatan. Tak mungkin. Misalnya ada orang berdusta, dia ghibah, dia fitnah orang, memfitnah orang. Ini tidak mungkin wali. Tak mungkin wali. Oh, ini wali ini. Oh, tak mungkin dia. Karena wali tidak akan tertutup dengan sifat-sifat seperti itu. Li'annal israr tujibul fisqa wal ba'da 'anillahi ta'ala. Karena mengekali dosa itu adalah merupakan tanda kefasikan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, orang-orang yang suka berbuat maksiat zahir dan batin sudah pasti bukan wali. Ya, ingat, sudah pasti bukan wali. Maka ada landasan kita, ini wali atau tidak nih. Perkara mengaku wali, itu ada, jangan ditanya itu. Goma pun dia dibilang wali. Allah tidak akan menutupi dengan hal-hal yang demikian. Tapi kalau suka kawin, nih dengarkan ada loh. Kalau sebelum kawin bukan main ya mendonganya. Tapi kalau suka kawin, hadirin, makan, tidur, maka mungkin kewalian ini
ditutupi dengan hal seperti ini. Ya. Dulu kawin itu biasa, sekarang aja ya, biasa dulu. Karena ini merupakan awsaful basyariyah. Ya. Kalau di antara tuan-tuan ada yang lebih dari 1, 2 atau 3 nih, mungkin wali itu. Mungkin, ya itu mungkin ya. Sifat-sifat kemanusiaan bukan sifat tercela tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, warada fil hadis, ma jabalallah ta'ala waliyan lahu illa ala husnil khuluqi was sakha. Allah tidak akan membuat tabiat seorang wali itu kecuali atas baik akhlak dan pemurah. Allah tidak akan membuat tabiat seorang wali itu kecuali orang itu baik akhlaknya. Dicela tidak membalas, disakiti dia tidak melawan, difitnah tenang aja dia. Ya. Apalagi melapor polisi, jelas bukan wali itu. Ini tanda-tanda kewalian dan pemurah, tidak kikir. Teringat kita Syekh Abdul Wahab Rokan, beliau seorang pujangga, seorang penyair dengan ratusan bait syairnya, di antara syair sindiran dengan pantun-pantunnya dan wasiat 44 termaktublah di sana, bersedekahlah engkau setiap hari. Kalau ada ringgit 10, keluarkan 1. Kalau ada 20, keluarkan 2. Begitu banyak. Dan kita sudah sebutkan, harta kita yang sebenarnya itu adalah yang kita dahulukan. Mana ada yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Yang masih di tangan kita belum tentu itu mungkin harta kita, harta istri kita, harta anak kita, harta cucu kita. Tapi sebaik kita keluarkan, sudah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dia ya. Kikir tidak. Kenapa? Kikir ini qaribun minan nar, ba'idun minal jannah, dekat dengan neraka, jauh dari surga. Kikir al-bukh. Qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Kata beliau, luar biasa pula ni ya. Fa inna Allah ma'rufun bikamalihi wa jamalihi, wal wali makhlukun misluka ya'kulu kama ta'kul, yashrab kama tashrab. Itu kata Abul Abbas Al-Mursi. Siapa dia? Murid kepada Abul Hasan Asy-Syadzali, guru kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mengenali wali itu, kata beliau, lebih sulit dari mengenal Allah. Untuk kenal wali itu lebih sulit dari untuk mengenal Allah. Itu payahnya tuh. Tak sembarangan Allah nampakkan wali itu. Kenapa? Karena Allah ma'rufun bikamalihi wa jamalihi. Karena Allah dikenali dengan kesempurnaan dan keelokannya. Sedangkan wali itu makhluk seperti engkau, dia makan seperti engkau makan, yashrabu kama tashrabu, dia minum seperti engkau minum. Tuan-tuan hati-hati, di rumah suluk itu ada berapa jumlah orang? Hati-hati, jangan sangka tidak ada ya. Walaupun tuan tengok makannya lebih dari tuan, mungkin dia wali. Ya, jangan, hati-hati. Cuman belum pernah, tak ada keterangan si ke wali itu muakok.
Tapi begini tuan-tuan serta hadirin sekalian, walaupun dia tidak tercatat dalam kitab, ulama-ulama di Kalimantan itu mogok. Itu yang ini yang dipegang dalil terus nih. Terlopeh cakap tadi ya. Iya, ulama-ulama di Kalimantan mereka adalah perokok. Jadi yang jangan yang pulang nanti yang diingat jangan yang ini. Ya, sebagai dalil dia. Ya. Sedapatnya tinggalkanlah, ya. Tinggalkanlah. Kalau tak dapat macam mana tuan? Payah memang melarangnya. Ya. Idza arada Allah an yu'arrifaka biwalin min awliyaihi tawa anka wujuda bashariyatih wa ashhadaka wujuda khususiyatih. Apabila Allah menghendaki mengenalkan engkau pada seorang wali, maka Allah lipat daripada engkau adanya sifat kemanusiaan si wali, dan Allah saksikan akan engkau adanya kekhususan wali tadi. Jadi begitu dia tuan-tuan serta hadirin sekalian. Allah hendak memperlihatkan kepada kita wali itu, Allah akan bukakan keramat bagi wali itu. Tidak semua kita akan dibukakan. Seorang murid yang taat, Allah akan berikan kemampuan kepadanya, ditengoknya gurunya begitu, tahulah dia bahawa guru itu adalah wali, yang mana lain tidak percaya. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kepada kita kekasihnya itu? Kenapa Allah tidak membuka kepada kita mana wali-wali itu? Wallah ma hajabahum anka illa min adami sidqik. Demi Allah tidak mendinding para wali dari engkau melainkan ketidakjujuran engkau. Demikian kata di kitab Iqadhul Himam. Tidak jujur, maka Allah tidak nampakkan itu. Habis waktu pun dah. Banyak lagi, tak apalah. Itu yang pertama. Yang kedua tak dapat kita lagi ya. Tak dapat lagi, itu sajalah mudah-mudahan. Kita tutup sajalah ya. Tak habis keterangan tentang wali tadi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk kita dapat beramal ibadah kepada Allah. Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.